Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan membentuk Bullion Bank atau bank emas pertama di Indonesia. Bank emas ini akan diluncurkan pada 26 Februari 2025. Hal ini Prabowo sampaikan setelah menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Prabowo mengatakan selama ini emas Republik Indonesia banyak ditambang, tetapi justru produknya banyak mengalir ke luar negeri. Oleh karenanya pembentukan bank emas dinilai penting untuk mengoptimalkan produk emas dan mendukung transformasi ekonomi Indonesia. Sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 17 tahun 2024 tentang penyelenggaraan kegiatan usaha bulian. POJK ini dikeluarkan sebagai payung hukum untuk memberikan pedoman bagi lembaga jasa keuangan LJK dalam menyelenggarakan kegiatan usaha bulian. Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada dua bank yang akan ditugaskan menjadi Bank Emas Indonesia atau Bullion Bank. Keduanya adalah PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia BSI. Menurut Airlangga, keberadaan bank emas batangan penting agar negara punya instrumen safe haven atau instrumen investasi yang dapat mempertahankan nilai saat kondisi ekonomi tidak stabil. Kita akan bentuk bank emas. Jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita. Tidak ada di Indonesia. Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. Insya Allah kita akan resmikan tanggal 26 Februari. Ini saya kira pertama kali ya di Republik kita. Lebih jauh kita akan membahas terkait Bullion Bank atau bank emas ini bersama Bapak Ibrahim Khoilul Rahman, Senior Research Associate IFG Progress. Selamat siang Pak Ibrahim, apa kabar Anda? Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ngobrol bersama kami di Investor Market Today. Selamat siang Mas Iqbal, senang bisa diundang di sini. Senang juga Pak. Pak, tanggapan Bapak bagaimana atas akan diresmikan Bank Emas atau Bullion Bank pada 26 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo? Ya, ini adalah sebuah langkah strategis pemerintah mengingat sebagai salah satu penghasil emas terbesar di dunia, kita top 10, derivatif emas ke sektor keuangan itu masih terbatas sekali. Jadi dengan adanya Bullion Bank, harapannya sektor hulu yaitu sektor pertambangan emas dan sektor hilir yaitu sektor keuangan itu nantinya bisa saling kait-mengait sehingga nilai tambah perekonomiannya juga akan meningkat. Kalau kita menggunakan data Susenas, Mas Iqbal, di Indonesia itu sekitar 20% rumah tangga itu memiliki emas sekitar 10 gram. Jadi kalau kita hitungan kasar saja, berarti ada sekitar 137 ton emas itu disimpan di rumah tangga. Kalau kita asumsikan average 10 gram per rumah tangga, yang itu setara dengan sekitar 206 triliun rupiah. Jadi secara likuiditas, ini juga akan membantu penguatan ekonomi nasional. Dan secara industri ini juga akan penguatan instrumen baru sektor keuangan yang sebelumnya belum terlalu berkembang di Indonesia, yaitu bank emas tadi. Baik, Pak Ibrahim, masyarakat mungkin masih banyak yang bertanya-tanya begitu. Sebetulnya apa saja fungsi dan kehadiran Bullion Bank ini dan apa sebetulnya manfaatnya? Ya, sebenarnya saya yakin masyarakat sudah kenal emas sebagai instrumen untuk penyimpanan aset sejak lama. Dari orang tua kita. Misalnya ketika mereka mau melakukan forecast untuk pembiayaan pendidikan anak, mereka menyimpan asetnya dalam emas. Jadi secara umum emas itu dikenal sebagai salah satu instrumen penyimpan wealth gitu ya, penyimpan harta bagi masyarakat. Jadi emasnya sendiri sudah terkenal, sudah dikenal gitu di Indonesia. Nah, naik kelas ke arah Bullion Bank itu memungkinkan banyak derivatif service yang pada dasarnya kita bisa dapatkan sebagaimana kalau kita menyimpan uang dalam dalam bank seperti biasa. Jadi penyimpanan emas, perdagangan emas, lindung nilai atau hedging gitu ya, fasilitas pinjaman berbasis emas. Jadi kita mendapatkan kredit berdasarkan deposito emas yang kita taruh di bank serta mendukung transaksi keuangan
berbasis emas terutama untuk perbankan syariah. Jadi misalnya ada ijaro, ada murabahah misalnya, atau transaksi-transaksi lain yang berdasarkan emas. Makanya kenapa partnernya juga BSI yang sudah sangat lama di industri ini. Jadi dengan adanya bank emas atau Bullion Bank ini, kita akan melakukan upgrading dari pengenalan emas yang biasanya kita kenal sebagai pasif aset gitu ya, menjadi lebih aktif karena dari sana ada derivatif keuangan lain yang bank bisa kelola dan bisa bisa create produknya berdasarkan emas yang disimpan oleh masyarakat. Baik, Pak Ibrahim, apakah Anda melihat begitu di mana ketika BSI yang menjadi bank Bullion pertama, apakah ini juga tetap membuka kemungkinan possibility dari bank-bank lain begitu yang nanti memiliki minat di Bullion Bank ini ke depannya? Ya, menurut saya secara sentimen tentu BSI sebagai bank syariah memiliki early mover advantage mungkin kalau saya boleh bilang, karena dalam hasanah syariah semuanya kan berdasarkan nilai yang tetap ya. Jadi constant price gitu, dan salah satunya berdasarkan nilai emas. Jadi pemilihan BSI menurut saya turut andil dalam mengangkat makosid syariah sehingga masyarakat kembali sadar pemanfaatan emas sebagai baselining dalam pembentukan aset masyarakat, baik itu dalam bentuk transaksi maupun penyimpanan. Nah, namun juga kita harus sadar bahwa adopsi masyarakat terhadap perbankan juga masih terbatas di bank syariah. Jadi nantinya juga harusnya bisa menjangkau bank-bank komersial yang lain sehingga Bank Bullion ini lebih dikenal oleh masyarakat luas di luar BSI atau di luar Pegadaian. Baik, Pak Ibrahim kan kalau istilah tabungan emas sudah marak atau lebih dikenal begitu daripada bank emas ini. Sebetulnya apa yang menjadi pembeda Bullion Bank dengan tabungan emas ini yang sudah dilakukan atau sudah banyak yang melakukan investasi di tabungan emas? Ya, jadi kalau tabungan pada dasarnya maksudnya dua-duanya adalah aset yang berbasis emas, tapi secara skala tentu berbeda. Dengan adanya Bullion Bank tidak hanya kita menyimpan dan kemudian mendapatkan nilai dari sana, namun juga memungkinkan adanya derivatif jasa perbankan dari emas gitu ya. Instrumen-instrumen aset lain yang bisa diderivatifkan, diturunkan dari aset emas yang kita simpan di bank tadi. Selain itu juga memudahkan transaksi internasional. Jadi misalnya Indonesia dengan LBMA di London misalnya, Bullion Market Association, atau dengan Singapura misalnya. Jadi ketika kita melakukan transaksi emas, karena kita punya bullion, maka intermediaries antar bank bullionnya juga akan lebih mudah gitu. Karena selama ini mungkin kalau kita membutuhkan transaksi emas for one and many reasons, kita harus melalui Singapura misalnya. Jadi ini upgrading function dari emas as simple as sebagai store of value ya, sehingga dari situ bisa diturunkan menjadi berbagai macam instrumen aset yang lain yang bisa di-create oleh perbankan. Baik, selama ini kan harus lewat Singapura, dengan Indonesia memiliki Bullion Bank, berarti Singapura was-was dong Pak Ibrahim ya? Harusnya mereka was-was ya, terutama kalau kita komit untuk memang memulai roadmap ini dan juga masyarakat sadar manfaatnya ke depan gitu. Jadi saya pikir ini adalah peluang ya bagi kita, sekaligus tantangan apakah market kita cukup ready untuk bisa bersaing dengan Singapura yang tentu sudah jauh lebih lama masuk di Bullion Bank industri ini. Baik, Pak Ibrahim, meskipun memang Singapura was-was, tapi kita perlu menengok begitu ya keberhasilan negara lain termasuk Singapura. Tapi negara mana saja yang berhasil menghadirkan Bullion Bank ini yang bisa kita adaptasi begitu dari mulai sistem dan beberapa instrumennya mungkin? Ya, seperti tadi saya sebutkan, biasanya kiblat dari Bullion Bank industri itu kan di Inggris ya, London Bullion Market Association atau LBMA. Tapi sebenarnya di negara-negara berkembang pun itu sudah cukup dikenal, cukup evolving atau growing. Di Turki misalnya mereka juga sudah mengembangkan Bullion Bank, kemudian di Emirat Arab, di India, di Cina. Jadi memang kalau boleh dikatakan kita sedikit terlambat ya, mengingat sebagai negara salah satu negara top 10 penghasil emas, tapi kita baru punya Bullion Bank sekarang. Tapi menurut saya
better late than never ya. Jadi dengan adanya Bullion Bank ini masyarakat akan punya pilihan instrumen yang lain yang juga bisa memberikan return yang sangat baik ya. Mengingat ini Mas Iqbal, emas ini aset yang luar biasa dikdaya. Jadi tadi saya sempat bikin korelasi sederhana gitu ya. Ketika pertumbuhan ekonomi melemah atau terjadi inflasi yang tinggi, dia selalu arahnya opposite gitu. Jadi ketika terjadi uncertainty atau terjadi ketidakstabilan harga, orang lebih percaya emas untuk menyimpan value-nya gitu. Jadi saya yakin dengan adanya Bullion Bank ini akan lebih meningkatkan lagi transaksi emas dan juga akan berpengaruh di sektor hilir di penambangan maupun di sektor hulunya, baik di sektor perbankan maupun sektor IT-nya nanti sebagai pendukung. Baik, Pak Ibrahim, apakah sebetulnya keberadaan Bullion Bank ini juga jadi upaya pemerintah begitu ya mempertahankan nilai saat kondisi ekonomi tidak stabil dan ketidakpastian global seperti yang saat ini marak terjadi begitu? Bagaimana menurut Anda? Exactly. Jadi teman-teman pasti tahu saat ini stock market sedang tidak begitu bagus ya. Uncertainty di mana-mana, geopolitical tension di mana-mana. Kemudian deglobalisasi, kita tahu kebijakan dari Presiden Trump sangat kontradiktori ya terhadap upaya internasional untuk meningkatkan global cooperation, SDGs misalnya. Surprisingly, di tengah ketidakpastian seperti itu, harga emas itu mencapai one of ultimate high price. Jadi justru tinggi banget harganya sekarang. Yang artinya apa? Artinya masyarakat secara umum masih percaya bahwa emas ini adalah safe haven aset yang sewaktu-waktu bisa digunakan untuk mencegah penurunan harga, penurunan nilai pada aset yang lain. Jadi misalnya saat ini kita punya asetnya itu di mungkin reksadana atau saham, mungkin kita mulai ketar-ketir nih karena memang sedang tidak baik-baik saja. Tapi emas ini relatif stabil ya globally dan domestically, dan sekali lagi seperti tadi saya sampaikan, dia sifatnya itu counter cyclical dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau lagi uncertain itu malah naik harganya. Jadi akan sangat baik buat individu baik di di level retail maupun korporasi karena dia menyerap ketidakstabilan dalam pembentukan nilai. Baik, saat ini kan sistem pembayaran sudah beralih begitu ya Pak ke metode yang lebih efisien dan praktis seperti transaksi digital atau antar bank. Sentral tentu perlu alasan lebih mendalam dan jelas terkait pembentukan Bullion Bank ini agar dapat memberikan manfaat nyata begitu Pak Ibrahim? Ya, tentu harus ada instrumen pembantu ya Mas Iqbal. Tentu bukan berarti dengan adanya Bullion Bank kita kembali ke zaman Khulafaur Rasyidin misalnya kemana-mana harus bawa emas gitu, karena bagaimanapun itu tidak akan praktikal. Jadi seperti tadi saya bilang harus ada instrumen untuk mensertifikasi emas tersebut sehingga tetap mudah, sehingga tetap menjadi aset yang liquid tanpa kita harus membawa secara fisik emasnya kemana-mana. Dan itu sekali lagi seperti tadi saya sampaikan akan sangat terkait dengan bagaimana Bullion Bank ini juga diadopsi dan mengembrace teknologi nantinya. Jadi entah dengan QR code, entah dengan barcode tertentu gitu ya, sehingga dengan itu orang percaya bahwa kita punya emas yang kita simpan di bank ya untuk melakukan transaksi. Dengan itu mungkin akan bertumbuh gitu. Kalau nggak gitu agak sulit ya kalau kita harus kemana-mana harus membawa physical gold gitu. Baik, Pak Ibrahim, kita akan kembali usai jeda, tetap bersama kami. Pemirsa, Investor Market Today akan segera kembali. Pemirsa, Anda menyaksikan Investor Daily Talk bersama saya Iqbal Switami Harja. 90% bahan baku untuk obat-obatan di Indonesia ini masih impor. Kendaraan listrik ini udah jadi sebuah keniscayaan yang mau nggak mau memang harus jadi perhatian kita. Kita perlu mencari hal-hal seperti itu, membangun nilai industri mulai tadi dari hulu sampai hilirnya. Saksikan Investor Daily Talk setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang. Hanya di Berita 1, Bersatu Menginspirasi. Saham-saham yang nikel dan timah itu mengalami penguatannya serentak. Sebenarnya nilai tukar rupiah ditutup di 16.100, masih berada di zona merah. Ternyata inflasi Amerika itu semakin meningkat, ya kita udah tahu jelek untuk beberapa sektor.
Saksikan program Investor Market Closing Senin sampai Jumat jam 3:30 sore hanya di Berita 1, bersatu menginspirasi. Rangkaian informasi terkini yang terjadi sepanjang hari, tim pemadam kebakaran berhasil mengevakuasi satu jenazah korban kebakaran gelodok pelanta yang terjebak di dalam gedung. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Direktur Kesehatan. Presiden Amerika Serikat mengumumkan gencatan senjata di jalur. Inilah berita 1 sore selengkapnya di Berita 1, bersatu menginspirasi. Berita 1, bersatu menginspirasi. Terima kasih masih bersama kami di Berita 1 Utama. Dan bersama perkembangan kasus ini, kita akan menanyakan langsung kepada Kasat Reskrim Polres Samosir. Pemanggilan ini pemirsa untuk menggali keterangan dari keduanya dalam kasus dugaan suap penetapan anggota DPR periode 2019-2024. Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Di program Berita 1 Utama. di Berita 1, bersatu menginspirasi. Berita 1, bersatu menginspirasi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama saya Iqbal Switami Harja di Investor Market Today. Kita lanjutkan kembali dialog yang sangat menarik bersama Pak Ibrahim Khalilul Rohman, Senior Research Associate IFG Progress. Pak Ibrahim, Menteri BUMN Erick Thohir kan mengatakan melalui Bank Emas ini pemerintah bisa menciptakan 800.000 lapangan kerja sekaligus meningkatkan PDB, begitu ya Pak? Bagaimana tanggapan Anda? Optimisme atau terlalu optimis? Menurut saya masih pada koridor yang achievable ya. Mungkin exactly 800.000 kita harus menghitung, tapi secara umum kenapa optimisme itu muncul, karena bullion bank ini sebenarnya dari hulu ke hilir akan menyebabkan atau meng-create ekonomi baru. Jadi kita tahu di Indonesia itu misalnya banyak pertambangan emas yang dikelola secara informal atau ilegal. Nah, nanti dengan adanya bullion bank maka akan muncul upaya untuk lebih meningkatkan formalitas di sisi hulunya di industri pertambangan emasnya. Kemudian belum lagi di derivatif service yang bisa diturunkan di perbankan. Jadi akan membutuhkan product development yang baru, kemudian komite produk dan sebagainya. Di tengah-tengah kemudian membutuhkan IT ya, karena sekali lagi bullion bank tanpa adanya digitalisasi tentu akan sulit dan tidak akan praktikal gitu. Jadi mungkin akan sangat menjanjikan pertumbuhan nilai tambah dari hulu ke hilir, baik dari sisi pertambangan, IT, distribusi, logistik gitu ya. Semua value chain dalam emas ini, dalam industri emas ini nantinya akan berkontribusi pada lapangan pekerjaan baru dan value added atau PDB nasional. Baik, Pak, sementara itu kan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan begitu ada 2 bank yang akan ditugaskan menjadi Bank Emas Indonesia atau Bullion Bank ini. Pegadaian salah satu anak usaha dari BRI dan Bank Syariah Indonesia BSI yang menjalankan perdagangan emas ini sekaligus begitu ya perbankan. Bagaimana Anda memandang kepercayaan pemerintah pada 2 perusahaan perbankan tersebut, Pak? Apakah memang sudah tepat? Ya, menurut saya Pegadaian itu adalah pacar lama dari semua rumah tangga. Jadi menurut saya memilih Pegadaian adalah sangat tepat karena orang rumah tangga sudah kenal Pegadaian sebagai lender of last resort gitu. Kalau di perekonomian mungkin bank sentral, kalau rumah tangga seperti kita mungkin dalam kondisi yang sangat kepepet, kita akan ke Pegadaian untuk menggadaikan emas kita. Jadi emas sangat berasosiasi dengan Pegadaian. Jadi memilih Pegadaian menurut saya in term of awareness dan literasi adalah upaya atau strategi yang bagus. Dan kemudian kenapa BSI? Sekali lagi BSI ini adalah bank syariah dan umumnya syariah banking itu dikelola in compliance dengan syariah principle yang salah satunya adalah gold standard gitu. Jadi menurut saya 2 anchor Pegadaian dan BSI di tahap awal ini akan menjadi partner yang sangat kompeten dalam pengembangan bullion bank. Akan tetapi harus digarisbawahi bahwa nantinya jika bullion bank ini akan menyasar lebih banyak lagi pengguna masyarakat lintas customers gitu, tentu market share dari BSI mungkin masih perlu ditingkatkan sehingga kerjasama dengan bank himbara yang lain akan sangat diperlukan
sehingga pertumbuhan Bullion Bank-nya juga meningkat. Salah satu caranya mungkin di platform digital masing-masing bank, misalnya Livin, Mandiri atau BNI Digital, ada akses langsung ke bullion misalnya, sehingga walaupun mereka tidak memproduksi produknya secara langsung, tapi terhubung dengan Bullion Bank-nya yang ada di BSI. Baik. Dengan cara ini interconnection antar bank memudahkan lebih masifnya pemasaran dari Bullion Bank di masyarakat. Baik, Pak, BSI atau dengan kode saham BRIS ini kan resmi dapat izin OJK dengan Bullion Bank-nya. Menurut Anda yang perlu dipersiapkan khususnya dari segi infrastruktur seperti apa? Ataukah sebetulnya sudah siap, tinggal jalan saja nanti? Menurut saya ada beberapa aspek yang kita harus persiapkan, Mas Iqbal. Misalnya pertama adalah standarisasi ya. Emas-emas yang beredar di Indonesia itu kan kadar karatnya juga bermacam-macam. Jadi harus ada standarisasi agar nantinya tidak bercampur antara apel dan oranges gitu. Mungkin saya nggak tahu, mungkin di kadar karat berapa yang memang diterima, minimum threshold berapa yang diterima dalam Bullion Bank System. Kemudian tentu regulasi terkait penyimpanan, terkait pengelolaan emasnya, regulasi terkait jangka waktu, interest bearing atau non interest bearing, apakah dia dihitung dengan return yang sama dengan deposito atau dibiarkan fluktuatif berdasarkan market price. Jadi beberapa regulasi masih diperlukan agar terdapat kejelasan gitu ya, dibandingkan dengan bank emas biasa, kira-kira apa yang menjadi yang bisa menginsentifkan masyarakat untuk masuk di Bullion Bank. Tapi secara umum, secara garis besar, peranan teknologi informasi ICT juga menjadi krusial, karena sekali lagi kalau misalnya tidak dibarengi dengan ICT yang teknologi yang memungkinkan masyarakat bisa menggunakan instrumen Bullion Bank untuk transaksi misalnya atau untuk retail activities, rasanya Bullion Bank nantinya akan sangat tending towards jumlah yang besar gitu. Jadi penetrasinya tidak akan terbatas gitu kan. Sekali lagi kalau kita menggunakan data Susenas, average holding emas rumah tangga kita itu cuma 10 gram gitu. Nah itu gimana difasilitasi dengan Bullion Bank nantinya. Baik, Pak Ibrahim, saya menyoroti terkait bagaimana teknologi atau sistemnya begitu ya yang nanti secara resmi akan digunakan untuk Bank Bullion ini atau Bullion Bank ini. Menurut Anda seperti apa? Apakah ini juga dari sistem keamanannya, terutama cyber security-nya juga menjadi sorotan begitu ya Pak? Karena kepercayaan orang yang selama ini terkait menyimpan uang saja belum sepenuhnya tersebar luas di Indonesia. Ditambah sekarang bank emas begitu. Iya, seperti tadi saya sampaikan, security, standarisasi semua adalah kunci keberhasilan dari Bullion Bank ya. Karena nantinya kan orang tidak akan dengan adanya Bullion Bank, harapannya orang tidak akan membawa emas kemana-mana. Karena emasnya akan tersertifikasi, kemudian kalau misalnya ada teknologi yang memungkinkan, dia akan ada QR Code yang bisa menjelaskan berapa simpanan emas kita di bank tertentu, dan dari situ bisa dipakai untuk transaksi yang lain. Tapi tentu ini anything yang menggunakan teknologi akan sangat rentan dengan cyber attack, dengan dengan data breach, dengan pemindaian data yang lain gitu ya. Jadi menurut saya instrumen digitalnya juga harus dipersiapkan agar tidak terjadi distorsi pada penggunaannya ketika nanti sudah diimplementasikan. Baik, Pak, harapan Anda bahwa Bullion Bank ini kedepannya dapat membawa dampak positif bagi industri finansial tanah air seperti apa, Pak Ibrahim? Oke, jadi kalau saya begini, Mas Iqbal, Indonesia ini sekarang ingin mengarah ke semua hal, gitu ya. Masyarakat, pemerintah menginginkan kita berpartisipasi dalam berbagai macam roadmap ya. Beberapa waktu yang lalu OJK mengeluarkan roadmap dana pensiun. Mereka juga menyisihkan dananya, diharapkan nanti mulai aware terhadap kebutuhan dana pensiun. Ada roadmap asuransi, masyarakat harus aware dengan asuransi. Kemudian ada roadmap Bullion Bank, yaitu instrumen aset yang lain. Nah, yang jadi masalah di sini adalah bahwa bandel uangnya itu nggak numbuh-numbuh banget gitu. Jadi kalau kita cek di World Bank Development Report data, pertumbuhan PDB per kapita kita itu cuma 4% per tahun gitu. Jadi dengan pos pendapatan yang sebenarnya tidak bertumbuh banyak ya, kemudian pilihan instrumen asetnya jadi beragam, termasuk ada SBRI-nya Bank Indonesia misalnya.
Jadi yang perlu diantisipasi ke depan adalah bagaimana agar munculnya bullion bank ini tidak menimbulkan kita sebut sebagai crowding out effect untuk industri yang lain. Misalnya apa? Misalnya sekarang saya daripada milih ke dana pensiun lembaga keuangan ke DPLK, mending saya ke bullion bank. Artinya bullion bank akan menggerogoti industri yang lain, yaitu industri dana pensiun misalnya. Atau daripada saya pakai perhiasan nggak bernilai, kemudian mending semuanya saya taruh ke bullion bank. Jadi akan mendistorsi industri kerajinan emas misalnya. Jadi menurut saya tetap harus ada upaya sistematis untuk menjaga kesinambungan. Betul bahwa sebagai negara penghasil emas terbesar, tentu wajar dan harus kita punya bullion bank, tapi di sisi lain harus dihitung net efeknya jangan sampai menimbulkan distorsi dan dalam bahasa ekonomi crowding out effect, penurunan dari industri lain akibat kemajuan di satu industri gitu. Yang kedua, harapannya tentu dengan adanya bullion bank ini dari hulu ke hilir akan meningkat gitu ya. Sekali lagi shadow ekonomi dari informal pertambangan emas itu berkurang, jadi semua diformalkan. Dan kalau nanti diformalkan tidak hanya bullion banknya akan bertumbuh, tapi juga tax ratio pemerintah, karena yang sebelumnya hidden nggak kelihatan jadi kelihatan gitu. Jadi moga-moga satu tujuan, ada beberapa side effect yang secara bersama-sama akan tercapai nantinya dengan adanya formalitas dan informal penambangan maupun pertumbuhan industri-industri antara di value chain emas di bullion bank. Mungkin itu Mas Iqbal. Pak Ibrahim, terakhir, outlook Anda akan kehadiran bullion bank di Indonesia ini dapat memperkuat posisi Indonesia di perdagangan emas internasional. Seperti apa proyeksi Anda? Iya, saya yakin ini hal yang sudah sewajarnya sekali lagi kita punyai. Kalau sebelumnya kita harus ke LBME atau ke Singapura, nanti kita punya sendiri di Indonesia. Jadi mencegah terjadinya kalau di capital itu namanya capital flight atau gold flight, semuanya kita retain di dalam sehingga nilai ekonomi bisa berputar di Indonesia. Sekecil 10 gram per rumah tangga saja berdasarkan data BPS itu bisa menghasilkan 200 sekian triliun itu. Jadi besar sekali nilai ekonomi dari emas ini yang bisa menjadi potensi pembiayaan pembangunan nasional. Jadi tentu kita harus optimis upaya ini akan mendapatkan support dari masyarakat dan masyarakat akan antusias dengan adanya bank bullion ya, satu tipe bank baru yang nantinya akan bisa berperan dalam penyimpanan aset dan juga penciptaan instrumen keuangan non tradisional yang biasa kita kenal melalui bank konvensional biasa. Baik, Pak Ibrahim, terima kasih atas waktu Anda dan juga insight-nya luar biasa. Senang sekali berbicara dengan Anda. Selamat kembali beraktivitas dan salam sehat, sukses selalu untuk Anda. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Investor Market Today.